Bagaimana, adakah semacam doa yang bisa kita amalkan yang bisa untuk mengusir atau karena mengeluarkan angin jahat yang membuat kita kadang-kadang boleh dikatakan ada semacam angin duduk, angin semacam menyamak. Barangkali ada yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita, membantu diri kita maupun pada orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat 17 Agustus kemarin ada acara syukuran di tempat kami sekolah. Kemudian kebetulan belum itu kita untuk membaca doa. Nah, doa ada salam yang biasa kami lakukan dengan Assalamualaikum, kemudian Salam, Swastiastu, Salam Budaya, Salam kebajikan itu. Jadi salam-salam yang dimiliki oleh agama lain. Nah, setelah selesai doa, ada di antara kawan kami yang muslim ada yang nyeletuk, kok salamnya orang agama lain dipakai. Jadi saya pribadi itu sebenarnya menggunakan itu hanya dalam rangka menghormati kawan-kawan yang tidak seagama. Nah, kira-kira mungkin ada pendapat dulu yang sebaiknya seperti apa? Apakah hanya salamnya orang muslim yang belum pakai sebagai orang muslim, atau boleh belum menyampaikan salam agama mereka yang bisa? Demikian, terima kasih. Yang pertama, doa untuk membuang angin duduk atau apa namanya, yaitu ada syahadatul wujuh. Letakkan tangan kita pada satu tempat yang kita keluhkan, lalu dibaca syahadatul wujuh wa anatul wujuh lil hayyil qayyum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. 7 kali. Maka dia berangsur-angsur pulih ya, secara pulih istilahnya. Nah, seperti itu. Mungkin sulit dihafal ini karena dia campuran beberapa ayat. Syahadil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Mungkin 2 ayat itu 2 ayat yang berbeda. Bisa juga yaitu yang lain, itu akhir surah Al-Hasyr dari ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa itu? Bukan itu ya, akhir surah Al-Hasyr itu. 6 terakhir surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha. Itulah pokoknya. Tapi itu agak panjang. Yang mudah itu dan sering kita buktikan itu tadi syahadil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasan. Dibaca 7 kali. Kalau tidak sembuh juga berarti ada jinnya, itu perlu diruqyah. Itu syahadil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, 1 ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Itu 1 ayat yang lain digabung dibaca 7 kali. Mungkin bisa kita tuliskan. Itu sering kita sejak kecil pun kita membaca itu, membuktikan itu dan sembuh alhamdulillah. Jika tidak sembuh juga berarti faktor lain, itu perlu diruqyah. Ruqyah itu sendiri gampang ya, menyenangkan. Karena ruqyah itu bukan berat, tidak ya. Malah ruqyah itu kita membaca pun senang karena yang dibaca itu ayat-ayat Al-Qur'an.
Ruqyah itu ya, ayat-ayat biasa-biasa saja, apa saja tentang Al-Quran tapi dibaca secara khusyuk. Ada Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim sampai Muflihun, ayat kursi, dan 2 ayat sudah ayat kursi. Istighfar dulu, jadi supaya masuknya itu, entry point-nya itu istighfar dulu sebelum meruqyah. Hendaklah kita memiliki tim ruqyah itu bagus, jadi tidak satu orang. Karena meruqyah satu orang itu capek kalau yang diruqyah ini berat atau banyak. Jadi bisa pelatihan tentang ruqyah. Entry point-nya, masuknya istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Intinya ruqyah ini mengingatkan jin tentang Allah itu saja, dan dia lebih mudah tersentuh. Astaghfirullahaladzim, alladzi la Astaghfirullahaladzim, alladzi la Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya ya. Menyenangkan. Tapi kalau banyak, ini repot juga. Repot bukan terhadap bacaannya ini, tapi banyak yang ditangani. Tentu disuruh dahulu itu berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, baca istighfar sama-sama. Kemudian apalagi ya? Sediakan barangkali baskom atau plastik atau mungkin sorban atau sapu tangan atau tali untuk mengikat kalau ada yang hamuk istilahnya. Ada timnya lah. Juga beberapa ayat tentang jin dari surah Ar-Rahman, surah Al-Jin ayat 1 sampai 10, surah lagi ya, As-Saffat 1 sampai 10 juga, dan ayat-ayat umum saja tentang neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Dan seterusnya lah. Dan ayat-ayat umum saja. Tentu harus dihafal sebagiannya, atau pakai Quran dulu beberapa kali, nanti akan hafal sendiri. Was-saffati saffa waz-zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa rabbul masyariq, dan seterusnya. Dan jawaban pertanyaan kedua itu khilaf ulama, kita membaca salam orang lain, tetapi ada dalil yang kuat, yaitu agar tidak mengecewakan orang lain misalnya, maka itu menjadi sunnah. Berpeganglah dengan hal itu. Jadi ambil bahwa pendapat itu sunnah, yaitu yang mensunnahkannya itu hakul jiwar, hak bertetangga ya. Jangan dietikatkan itu ibadah. Ketika itu tidak dietikatkan ibadah, ya tidak masalah. Kita tidak beribadah dengan agama, dengan zikir agama orang lain. Jangan dietikatkan ibadah. Jadi etikatkan itu hakul jiwar, hak tetangga. Nah, kalau dietikatkan ibadah musyrik. Nah, dan kita tidak mengetikatkannya ibadah. Dan tidak ada juga larangan, istilahnya, kecuali hanya sekedar
tidak menyerupai orang non muslim. Ada seperti itu. Tetapi itu umum. Umum maksudnya ada kondisinya. Kita dilarang pakai dasi. Fatwa ulama dahulu dilarang pakai topi atau pakaian apapun yang menyerupai orang tidak Islam. Tetapi ada kondisinya. Ketika ada sudah yang orang Islam memakai itu, maka tidak menyerupai lagi. Maka memakai dasi pun boleh sekarang. Dulu tidak boleh, ya. Sekarang boleh saja. Nah, jadi jangan dipakai pendapat istilahnya bahwa itu musyrik. Wah, kebanyakan yang musyrik akhirnya. Nah, itu. Jadi kita memakai pendapat yang istilahnya memberikan hak bertetangga kepada non muslim. Apalagi, nah, kecuali pada kalimat-kalimat ibadah, mau dicontohkan tak? Haleluya, jangan. Itu lain lagi ceritanya, ya. Kalimat-kalimat ibadah semacam misalnya haleluya itu jangan kita. Itu pengertiannya lain. Apa? Kita juga tidak tahu apa artinya. Ya. Jadi kalau muslim itu mungkin la ilaha illallah itu. Nah, kalau zikir agama lain, nah itu jangan. Tapi kalau itu alat untuk bertegur sapa, Om Situasti atau apa, tidak masalah itu. Nah, itu yang kita yakini terhadap media untuk bertegur sapa itu. Bahkan kita mengucapkan assalamualaikum tidak boleh tertuju kepada tertentu daripada non muslim. Kalau pada suatu orang banyak, ya tidak masalah itu. Dimaksudkan muslim. Bagaimana? Jelas kayaknya. Ambil yang jelas-jelas saja. Ada lagi? Silakan. Apa sudah isya'nya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma, ahyina wa tawaffana muslimin mu'minin wa alhiqna bis salihin wa ila khazaya wa la maftunin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum warhamhum wa rabbana shighara wa lisairil muslimina wal muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.